Oke, ready for the extreme future. Oke, teman-teman, di video ini kita ingin membahas tentang listrik statis bagian gaya Coulomb. Oke, gaya Coulomb. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis karena kalau teman-teman nonton video ini sampai habis, teman-teman akan ngerasa fisika, wah mudah banget. Ternyata gitu doang ya. Nah, oke, check it out. Kita coba aja ngebahas tentang gaya Coulomb. Pada dasarnya, kalau kita ingin bahas gaya Coulomb itu ngomongin soal listrik. Nah, muatan listrik ya. Nah, biasanya gaya Coulomb itu identik dengan muatannya lebih dari satu. Nah, minimal dua nih. Ada Q1 sama Q2. Nah, mereka dipisahkan oleh jarak. Jaraknya simbolnya adalah R ya. Nah, bisa gak lebih dari satu? Lebih dari dua? Nah, bisa dong. Tiga ataupun empat dan seterusnya ya. Jadi kata kuncinya tuh. Jadi kalau kita pengen pelajari gaya Coulomb, itu udah pasti muatannya lebih dari satu. Itu yang pertama. Oke, muatannya lebih dari satu. Nah, untuk ingat-ingat gaya Coulomb, teman-teman nggak perlu takut untuk ngafalin rumusnya. Ingat-ingat aja kalau gaya itu kan satuannya Newton, simbolnya adalah F kan. Nah, untuk ingat rumusnya, kakiku robek-robek. Nah, kaki 1, Q2 per R kuadrat. Nah, supaya gampang kan kakiku robek-robek. Aduh, bahaya banget ya robek-robek ya. Oke, jadi itu ya, kaki 1 Q2 per R kuadrat. Siap. Oke, sekarang kita coba dari nomor satu aja ya. Nah, nomor satu ini soal paling dasar banget. Oke, diketahui ada dua buah muatan. Ya, ada muatan yang pertama nih 8,1 kolom. Oke, kita tulis aja nih anggap sebagai Q1 deh. Nah, ini 10 kolom sebagai Q2. Oke. Nah, lalu dipisahkan jarak di LDR nih sejauh 9 meter. Oke, misal K itu adalah konstanta gaya listrik ya. Nah, K itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Jadi angkanya cantik. Hitunglah besar gaya Coulomb yang terjadi pada kedua muatan. Oke. Nah, di sini kan teman-teman udah lihat ya. Diketahui ada Q1, ya kan? Ada Q2, R sama juga ada K. Untuk mencari gaya, langsung aja. F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, kaki 1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ingat teman-teman, Q1 ini dalam kolom, satuannya R dalam meter. Nah, sekarang kita coba masukin. Nah, K itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Cantik banget angkanya. Dikali sama 8,1 si Q1. Q2-nya 10. Dibagi sama, nah R-nya jangan lupa dikuadratin. Nah, 9 dalam kurung kuadrat. Oke, kita hitung sekarang teman-teman. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dikali sama 8,1 dikali 10 per 9 kuadrat itu 81. Nah, 8,1 sama 81 kan bisa dibagi ya. Nah, ini kan antik banget nih. Nah, ini jadi 1, ini jadi 10 ya kan. Nah, pembagi aja langsung nih. Nah, 10 bisa dibagi juga nih. 10 bagi 10 sama-sama 1 nih. Oke. Nah, jadi sisanya cuman 9 kali 10 pangkat 9. Ya udah, masukin aja. 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya untuk gaya selalu Newton. Oke, gampang kan? Set. Oke, untuk nomor 2. Nah, ini agak sedikit berbeda nih dari nomor satu. Oke, kita coba ya. Di sini ada muatan Q1, Q2, sama Q3. Nah, Q1 sama Q2 jaraknya adalah D doang. Sorry, Q1 sama Q3 jaraknya D. Tapi Q2 sama Q3 jaraknya 3D atau 3 kali lipatnya. Oke, di sini satuannya diketahui ada Q1 20 mikrokolom. Nah, ini jangan lupa teman-teman. Kalau misal kita mau konversi, nah, mikro itu, 1 mikro itu setara sama 10 pangkat min 6. Nah, jadi kalau 20 mikrokolom, kita ubah jadi 20 kali 10 pangkat min 6. Satuannya kolom. Nah, nah. Lalu, Q2 40 mikrokolom. Ya udah, kita konversi lagi. Jadinya 40 kali 10 pangkat min 6. Dan ketiga, 5 mikrokolom. Kita ganti juga. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini jaraknya. Oke, lagi-lagi jaraknya belum dikonversi. Jarak itu juga wajib kita ubah menjadi meter satuannya ya. Oke, kalau 20 cm kita ubah jadi meter. Sama aja kayak 0,2 meter. Oke, dan K-nya selalu cantik 9 kali 10 pangkat 9. Sekarang yang tanya adalah tentukan arah dan besar gaya listrik yang bekerja pada muatan Q3. Wow, Q3 ada di tengah-tengah nih. Nanti kalau kita mau cari Q3, nah hubungannya adalah pertama dia kena pengaruh antara Q1 dengan Q3 ya. Nah, jadi Q1 sama Q3 nih.
Nah, nggak tahu nih arahnya nih ke arah mana. Tapi kalau dia di sini menunjukkan positif semua ya. Jadi kalau positif untuk muatan, kalau dia sejenis, nah, sejenis ya, entah positif-positif atau negatif-negatif, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, jadi sama kayak manusia aja. Kalau dia sama-sama laki-laki akan saling tolak-menolak, atau sama-sama perempuan akan saling tolak-menolak. Nah, tapi jika dia sepasang, satu positif, satu negatif, nah dia akan saling tertarik. Nah, saling berdekatan gitu. Oke, sekarang kita masukin aja. Untuk mencari F3, berarti F3 itu kena pengaruh terhadap gaya 1. Berarti nanti kita tulis F13. Nah, F13 kakiku robek-robek, berarti kaki 1 dikali sama kaki 3. Per jaraknya itu terpisahkan oleh R13. Yang pertama, ya udah kita masukin. K yang pertama 9 kali 10 pangkat 9. Dikaliin Q1, Q1-nya 20 kali 10 pangkat min 6. Dikali lagi sama Q3-nya sama dengan berapa itu? Q3-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Dibagi sama R13. R13 itu jaraknya D ya. Oke, kalau jaraknya D, kita masukin D-nya itu ada 0,2. Jangan lupa dikuadratin. Oh, saya lupa kuadratin di sini. Oke, 0,2 kuadrat. Nah, oke kita hitung yuk. 9 kali 20 kali 5. Oke, ini kan gampang banget ngitungnya ya. Oke, 9 dikali sama 20 dikali sama 5. 5 kali 20 aja lebih gampang. 100. 100 kali 9, 900 ya. Nah, sekarang hitung pangkat. Kalau dikali, berarti kan pangkatnya ditambah ya. 9 ditambah min 6. Jadi langsung aja dikurang ya. 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6 lagi jadinya 10 pangkat min 3. Yang di bawah 0,2 kuadrat. Nah, sebenarnya lebih mudah nih dibentuk jadi 2 kali 10 pangkat min 1 ya teman-teman. Nah, jadi bilangan berpangkat. Tadi pangkatin 2. Oke, lebih gampang kita ngitung kayak gini. 2 kuadrat berarti 4. 10 pangkat min 1 dikuadratin. Jadi 10 pangkat min 2. Oke, untuk menghitungnya, biar lebih gampang, ini 900 dibagi sama 4. Yang pangkatnya sama pangkat juga. Oke, 900 kalau dibagi sama 4, hasilnya adalah 225. Nah, dan 10 pangkat min 3 dibagi min 2. Ingat, pembagian pangkat. Kalau dibagi berarti jadi dikurang. Berarti kan min 3 min 2. Jadi ditambah kan. Min 3 min 2 alias min 3 plus 2. Min 3 plus 2 jadi 10 pangkat min 1. Atau jadinya 22,5 Newton. Ini F13. Oke teman-teman, jadi karena nggak muat saya hapus ya. Oke, jadi tadi gaya 1 terhadap 3, nah kita dapatkan nilai 22,5 Newton. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua adalah F3, kena pengaruh terhadap gaya muatan kedua. Nah, berarti nanti tulisnya adalah F23 juga. Nah, sama rumusnya, pakai K, Q robek-robek. Nah, berarti tapi Q-nya kita ganti, Q2 sama Q3. Dibagi sama R23, jangan lupa kuadrat. Oke, sekarang kita masukin. K-nya selalu 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 40 kali 10 pangkat min 6. Dikali sama Q3. Q3-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, jaraknya adalah 3D. Oke, 3D berarti kan 3 dikaliin sama 0,2 alias 0,6 meter. Nah, biar lebih mudah dibuat jadi 6 kali 10 pangkat min 1 aja. 6 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa kuadrat. Oke, sekarang kita masukin. Nah, biar lebih mudah ngitungnya kan 40 kali 5, 200 ya. 200 kali 9. Jadinya 1800. Nah, kayak tadi 9 dikurang 6. Pangkatnya kan kalau dikali jadi tambah ya. 9 dikurang 6 jadi jadi 3 ya. 3 dikurang 6 lagi. Jadi 10 pangkat min 3. Di bawahnya kita kuadratin 6-nya. 6 kuadrat sama dengan 36. Kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Jadi 10 pangkat min 2. Oke, kita masukin di sini. 1800 dibagi 36. Hasilnya sama dengan 50. Nah, 10 pangkat min 3 kalau dibagi jadinya pangkatnya kurang ya. Oke. Oke, kali 10 pangkat min 1. Oke, ini yang kedua. Oke deh. Berarti 50 kali 10 pangkat min 1 kita boleh tulis menjadi 5 Newton aja. Nah, jadi ini gaya 2 terhadap 3. Oke, sekarang kita pengen mencari gaya total di 3. Oke, tadi gaya 2 terhadap 3 kita dapatkan nilai adalah 5 Newton.
Nah, sekarang untuk mencari gaya di 3, nah karena dia satu arahnya ke kiri, satu arahnya ke kanan, berarti dia saling berlawanan arah. Jadi untuk mencari gaya total di 3, berarti kita pakai pengurangan teman-teman. Yang besar dikurang kecil. Oke, F13 dikurang sama F23. Nah, berarti F13 22,5 dikurang sama 5. Yang menghasilkan hasilnya adalah 17,5 Newton. Ini besarnya. Kemana ke arahnya? Oke, karena di sini kita lihat. Nah, kita cek ya, manakah muatan yang paling besar? Q1 dia punya muatan sebesar 20 mikrokolum. Sedangkan Q2 punya 40 mikrokolum. Artinya, pengaruh yang paling besar adalah Q2. Berarti nanti dia arahnya ke kanan atau mendekati Q2. Nah, mantulnya ke kanan nih. Nah, berarti arahnya adalah ke kanan. Gitu. Atau ke arah Q2. Jadi kayak gitu. Mudah kan? Oke, nomor 3. Di sini ada 3 buah muatan, Q1, Q2, sama Q3. Nah, sebenarnya ini sama kayak yang nomor 2 tadi. Cuman bedanya adalah ini kondisi jaraknya beda-beda. Nah, jadi di sini ketika mereka dipisahkan, jaraknya kurang lebih bentuknya kayak segitiga ya. Oke, di sini mereka bilang jarak antara ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Nah, berarti kan di sini 10, Q2 terhadap Q3 juga 10, Q3 terhadap Q1 juga 10. Nah, jadi ini gambarnya kayak segitiga sama sisi. Oke. Di sini disebutkan muatan Q1 besar adalah positif 1 kolom. Dan Q2 sama Q3 nilainya sama-sama min 2 kolom. Nah, dan konstanta listrik selalu 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Maka tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan Q1. Oke, di sini tanya adalah F1. Nah, kalau kita lihat, F1 kan punya muatan positif ya. Nah, bertemu sama muatan negatif 2. Nah, berarti dia satu terkena kondisi pengaruh dari Q2 ya kan. Berarti kan Q1 sama Q2 positif sama negatif. Berarti mereka saling tarik-menarik ya. Nah, yang kedua, Q1 kena muatan Q3 juga. Nah, ini sama-sama berbeda muatan. Berarti mereka akan saling tarik-menarik. Oke, jadi arahnya kayak gini. Nah, nanti resultannya ke arah mana? Ke arah sini ya. Nah, jadi vektornya ke arah sini, ke arah bawah. Oke, teman-teman, untuk di sini cara menghitungnya sama kayak muatan sama kayak di nomor 2 tadi. Nah, pertama kita harus cari siapa? F1 terhadap 2. Nah, pakai Q robek-robek. Q1, Q2 per jaraknya 1 terhadap 2, jangan lupa kuadrat. Oke, muatan Q1. Oke, kita masukin deh. Nah, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Muatan satunya 1. Ya, positif 1 lah kita tulis. Nah, yang kedua, Q2-nya min 2. Nah, ini boleh tulis minusnya boleh, nggak tulis juga nggak apa-apa. Oke, saya di sini nulis aja, karena biar nanti kelihatan arahnya kemana. Oke, dan di bawahnya ada, jadi jaraknya 10 cm. Jangan lupa ubah ke meter. Jadi kalau ubah ke meter sama dengan 0,1 meter. Atau ubah menjadi bilangan per pangkat, yaitu 10 pangkat min 1 meter. Oke, kita masukin di sini 10 pangkat min 1. Jangan lupa kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan 9 dikali 1 dikaliin 2 langsung ya. Oke. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 dikaliin min 2. Per bawahnya 10 pangkat min 1 dikuadratin. Berarti 10 pangkat min 2 langsung aja. Nah, kita bisa langsung teman-teman. 9 kali 1 kali 2. Nah, jadinya 18 ya. 18, oke. Terus 10 pangkat 9 ditambah sama 10 pangkat min dikurangin sama 10 pangkat min 2. Jadinya positif ya. Negatif ketemu negatif. Berarti 9 ditambah 2. Berarti 18 kali 10 pangkat 11. Nah, ini yang pertama. Satuannya dalam Newton, jangan lupa. Nah, ini tandanya minus. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Karena itu hanya menunjukkan arah aja. Lalu, ada F1 terhadap 3. Sama juga, pakai kakiku robek-robek. Q3 per R1 terhadap 3 kuadrat. Jangan lupa. Oke, 9 kali 10 pangkat 9 dikali sama 1 juga, dikali sama 3-nya juga sama muatannya. Min 2 juga per 10 pangkat min 1. Oke, karena kebetulan mereka nilainya sama, ya udah langsung aja hasilnya 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, oke, sekarang kita pengen cari resultan di F1. Nah, karena kebetulan dia bentuknya adalah segitiga sama sisi, kita harus menyelesaikannya dengan persamaan vektor. Nah, vektor aturan kosinus. Nah, aturan kosinusnya bagaimana? Kita masukin pakai akar. Akar dari F12 dikuadratin ditambah sama F1 3 kuadrat. Jangan lupa ditambah lagi sama 2 dikali sama F1 2 dikali sama F1 3.
pakai kosinus. Nah, kosinus berapa ini? Karena di sudutnya adalah segitiganya sama sisi, otomatis kan semua sudutnya sama dong. Nah, total segitiga kalau ditambahin 3 adalah 180 derajat. Nah, karena dia sama sisi, kita bagi 3 aja langsung. Berarti sudutnya semuanya sama-sama 60 derajat. Nah, ini yang kita ambil. Berarti cosnya cos 60 derajat. Oke, kita masukin nilainya. 18 kali 10 pangkat 11. Oke, 18 kali 10 pangkat 11. Ditambah, jangan lupa dikuadratin. Nanti tambah sama 18 kali 10 pangkat 11 juga. Nanti dikuadratin. Ditambah sama 2. Dikaliin 18 kali 10 pangkat 11. Dikali lagi sama 18 kali 10 pangkat 11. Yang terakhir, cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 1 ya. Setengah. Nah, nggak muat ini. Kita masukin di... Nah, jadi setengah. Nah, oke. Kita jangan lupa akarin hasil akhirnya nanti. Karena ini yang menentukan banget hasilnya. Oke teman-teman. Nah, ini kan kebetulan angkanya cantik banget nih. 18 kali 10 pangkat 11. Ini juga 18 kali 10 pangkat 11 ya. Ini 2 sama setengah yang bedanya. Ini 18 kali 10 pangkat 11 juga. Oke, coba kita misalin 18 kali 10 pangkat 11 sebagai X aja deh. Biar lebih gampang ngitungnya. Jadi kita akan menghitung tanpa kalkulator ya. Oke, ini juga sama nih. 18 kali 10 pangkat 11 sebagai variabel X. Ini juga X. Oke, kita lanjutin di bawahnya. Nah, berarti lanjutannya adalah untuk mencari F1. Nah, tadi kan pertama 18 kali 10 pangkat 11 ya. Dikuadratin. Berarti 18 kali 10 pangkat 11 ada variabel X. Kita ubah jadi X kuadrat. Ditambah sama X kuadrat. Ditambah sama tadi kan 2 dikalikan dengan 18 kali 10 pangkat 11 juga ya. Kita anggap X dikali sama X dikali sama setengah. Kayak gitu. Nah, sama kan ya? Ini sebagai X tambah X tambah X tambah X dan seterusnya ya. Jadi lebih gampang kita ngitungnya. Oke. Nah, X kuadrat. Nah, X kuadrat tambah X kuadrat kan jadi 2X kuadrat ya. Ini kan 2 kali setengah kan habis ya. 2 dibagi 2 aja langsung. Jadi 1 ya. Nah, berarti kita bisa hitung kayak gini. X kuadrat tambah X kuadrat ditambahin sama X kali X jadi X kuadrat. Ya udah dapat lah dia nilainya. X tambah X tambah X. Berarti kan jadinya akar dari 3X kuadrat. Nah, ini bisa diakarin cuma X kuadratnya doang. Ya udah kita masukin nih. X kuadrat kita akarin jadi X. Akar 3 biarin di sana. Nah, sekarang X-nya kita masukin. Tadi nilainya adalah di atas 18 kali 10 pangkat 11. Ya udah kita ganti. 18 kali 10 pangkat 11 akar 3 Newton. Atau biar lebih bagus, lebih rapi, 3-nya majuin ke depan. 18 akar 3 kali 10 pangkat 11. Wow, ternyata gitu doang ya. Nah, jadi ternyata fisika itu gampang kan? Oke, jadi itu teman-teman untuk belajar listrik statis. Oke, teman-teman jika terbantu dengan video ini, teman-teman silakan untuk klik tombol subscribe dan juga like ya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.